Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bertemu dengan Bapak yaitu Lukman Agung Wijaksono di channel SMP MBS Kampung Sawah. Tak lupa kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, melimpahkan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 3 untuk melanjutkan sebelumnya, yaitu pada pertemuan ketiga bab 2, kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jadi kedudukannya seperti apa perundang-undangan ini dalam sistem hukum nasional, ini yang akan kita bahas kurang lebih 10 menit yang akan datang. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Terima kasih. Secara perundang-undangan, teman-teman semua, semua undang-undang yang ada di Indonesia itu sudah diurutkan perundang-undangannya, teman-teman. Mulai dari yang atas sampai yang terbawah. Mari kita ketahui tata urutan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama, yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, teman. UUD ini berada yang paling tinggi, berada di yang paling fundamental, teman. Sebagai acuan untuk melahirkan undang-undang yang lainnya. Maka dari itu ditempatkan yang paling tinggi. Yang kedua, ada ketetapan MPR. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat, ada peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, ada keputusan presiden. Yang keenam, ada peraturan daerah atau peraturan provinsi. Yang ketujuh, ada peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Jadi kurang lebih ada 7, teman-teman semua. Undang-Undang Dasar 45 menjadi yang pertama. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada keputusan presiden. Dan yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang sekarang lagi booming yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Itu masuknya kemana sih, teman-teman semua? Kira-kira masuknya kemana? Itu masuknya ke peraturan pemerintah. Siapa yang bisa mengganti? Presiden bisa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga bisa, teman-teman. Maka dari itu Undang-Undang Dasar 45 berada di paling tinggi sebagai acuan. Nah, kenapa diprotes Undang-Undang Cipta Kerja? Karena menurut masyarakat sebagian tidak sesuai dengan apa? Dengan Undang-Undang Dasar 45, teman-teman semua. Pasal 1 sudah dijelaskan, teman-teman semua, bahwa negara Indonesia itu negara yang berdaulat di atas kepentingan rakyat, yang diutamakan rakyat, teman-teman semua. Itu sudah dijelaskan di pasal di Undang-Undang Dasar. Jadi jika ada yang menyeleweng sudah sepantasnya diingatkan, teman-teman. Jadi demokrasi itu sangat penting di Indonesia. Karena itu menjadi ideologi kita yang menganut paham demokrasi. Semua yang harus kalian pahami. Pertanyaan lagi mungkin yang ada di dalam benak teman-teman kalian semua. Pak Lukman, kalau demo boleh nggak sih? Boleh. Di Indonesia ini demo halal, teman-teman semua. Di Indonesia itu demo diperbolehkan dan demo dijamin dalam undang-undang. Jadi kalau kalian demo boleh.
Tapi kalau kalian maaf, Bapak koreksi. Kalau pelajar demo boleh nggak teman-teman semua? Yang secara garis besar tidak diatur jelas pelajar itu boleh demo mau tidak. Tapi yang jelas pelajar boleh mengutarakan aspirasinya ke pemerintah. Itu yang jelas. Lanjut. Jika penyusunan undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi akan melakukan pengujian. Jadi Undang-Undang Cipta ini sudah semestinya bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kira-kira menyeleweng nggak dengan Undang-Undang Dasar? Nah, itu boleh, teman-teman. Itu yang harus kalian pahami. Selanjutnya yaitu ada sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Sifatnya yang pertama yaitu merupakan peraturan yang tertulis. Jadi tidak peraturan lisan, tapi juga peraturan yang tertulis. Hukumnya jelas. Yang kedua, dibentuk dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Bisa juga oleh DPR pusat, bisa juga oleh DPR provinsi, bisa juga oleh DPR daerah. Itu yang menetapkan, itu yang mengeluarkan, dan itu yang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Jelas? Oke, lanjut teman-teman semua. Yang ketiga yaitu apa? Merupakan norma hukum yang mengatur pola tingkah laku. Jadi isi di dalam peraturan perundang-undangan yaitu apa? Merupakan norma hukum, bukan norma yang lainnya teman-teman semua. Karena apa? Karena norma hukum itu adalah pasti ada apa? Ada konsekuensinya jika kita semua masyarakat itu melanggar. Yang keempat, mengikat secara umum dan menyeluruh. Artinya apa? Peraturan perundang-undangan sudah pasti berlaku secara umum. Secara umum artinya apa? Artinya peraturan perundang-undangan ini tidak pandang bulu. Berlaku untuk semua guru, berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mau itu DPR, mau itu siapapun yang warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, siapapun tanpa terkecuali teman-teman semua, bahkan menyeluruh artinya. Lanjut, arti penting perundang-undangan. Penting gak sih kira-kira perundang-undangan? Sangat penting. Kalau kalian mau jadi pengacara, kalau kalian mau jadi ahli hukum, hal yang pertama yang harus kalian pahami yaitu perundang-undangan teman-teman semua. Pentingnya apa? Yang pertama, satu, memberikan kepastian hukum bagi setiap warganya. Jadi jika ada masyarakat yang terjerat hukum, undang-undangnya sudah ada, sudah pasti, tidak digantung. Kira-kira dihukum berapa ya? Enggak ada undang-undangnya. Kira-kira pasal berapa yang kira-kira pas buat dia? Enggak. Di dalam hukum sudah pasti. Orang yang membunuh dengan berencana sudah pasti dihukum seumur hidup, bahkan dihukum mati. Itu sudah pasti. Tidak ada lagi kira-kira berapa hukumnya ya, kira-kira masa penjaranya berapa ya. Tidak ada begitu teman-teman semua. Di dalam hukum itu sudah pasti hukumnya segini. Yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warganya. Itulah perundang-undangan ini salah satu tujuannya itu apa? Menciptakan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara. Perlindungan apa? Sudah pasti perlindungan hukum. Yang keempat, yang terakhir, menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ingin menciptakan ketertiban yang ada di dalam masyarakat biar tertib, aman, teman-teman. Peraturan perundang-undangan memiliki dua sifat. Yang pertama dapat diubah, yang kedua tidak dapat diubah. Artinya apa?
dapat diubah mempunyai arti tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya yaitu perubahan undang-undang pada tahun 1999, teman-teman semua, di mana keinginan rakyat yang ingin merubahnya, perubahan tersebut dilakukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dibantu oleh panitia ad hoc atau panitia khusus untuk penyusunan pengganti undang-undang. Itu adalah salah satu bentuk contohnya. Bagaimana tidak dapat diubah? Karena undang-undang dasar yang menjadi dasar, yang menjadi acuan untuk membuat peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, memuat tujuannya, memuat bentuknya, dan lain sebagainya yang bersifat fundamental. Jadi artinya jika nanti diubah harus disertakan dengan undang-undang yang sebelumnya atau pasal-pasal yang sebelumnya. Adapun perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan cara addendum. Apa sih addendum? Yang tadi Bapak bilang, perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah yang asli. Jadi kurang lebih ini naskah asli, ini naskah yang direvisi. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini namanya perubahan undang-undang secara addendum. Kurang lebih seperti ini. Lanjut. Kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Semoga bisa dipahami dan bisa dicerna kata-kata dari Bapak, penjelasan dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, Bapak minta maaf. Jika ada kata-kata yang kurang paham atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui chat, bisa ditanyakan melalui ustadz atau ustazahnya. Bapak ucapkan jazakumullah. Jangan lupa like dan subscribe video ini biar terus lanjut, biar terus banyak subscribernya di channel SMP MBS Kampung Sawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.